Saya selaku mentor ya buat nanti teman-teman yang udah terdaftar. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya gimana sih ketika pertama kali menjalankan ya, terus menjalankan PTBS berproses sampai akhirnya Allah izinkan saya dapat hasilnya. Ya, nggak sedikit sih, alhamdulillah saya udah dapat 2,2 miliar dan baru dapat 2,2 miliar sampai di bulan ini ya, 3 tahun lebih. Saya 2,7 miliar 2,2 tahun 7 bulan itu saya udah dapat 2 miliar lebih sampai 2,2 miliar di tahun ketiga. Dan alhamdulillah pendapatan saya ketika udah dapat luxury rumah 1 miliar sekarang nembus di atas 50 juta. Bulan kemarin sih alhamdulillah udah nembus 76 juta ya. Tapi namanya bisnis ini kan bisnis jual beli ya. Di PTBS ini akarnya jual beli, walaupun network marketing, sistem jaringan tetap kita fokusnya ke jual beli sehingga pendapatan tiap bulan pasti naik turun. Cuman sepengalaman saya ketika nanti teman-teman udah di tahapan ya, dari tahapan peraih luxury rumah 1 miliar, insya Allah pendapatan teman-teman per bulannya itu insya Allah di atas 50 juta, di atas 50 juta al. Ya tergantung, kalau luxury-nya baru 1 biasa 50 juta ke atas. Kalau luxury rumah 1 miliarnya udah mulai 2, itu biasanya udah mendekati 100 juta ya, mungkin 90 100 ya, rata-rata segitu. Kalau luxury-nya udah 2 ke atas ya, mulai 3, maka pendapatan teman-teman insya Allah di atas 100 juta. Jadi di PTBS ini bukan nyari uang sebenarnya, tapi kita diajarin, dimentorin gimana caranya dapat aset. Asetnya berupa yang pertama, aset yang paling penting itu selain keluarga nih ya, kita nggak punya utang. Terus yang kedua, kita punya kendaraan cash ya, motor, mobil cash, punya rumah cash. Karena orang-orang kerja setiap bulan dapat gaji kan untuk nyicil rumah, nyicil mobil, sehingga uangnya habis. Nah kalau di PTBS enggak, teman-teman nanti bekerja gimana caranya lunas utang, bisa punya kendaraan, motor, mobil, rumah, cash. Ketika udah punya aset, itu tuh ibarat wadah rizki. Teman-teman udah punya rumah, di depan ada mobil, itu ibarat wadah rizki dari Allah. Ketika teman punya rumah, punya istri, punya anak, udah ada wadah-wadah rizkinya. Jadi ketika rizki itu masuk, udah teman-teman udah nggak ngeluarin uang buat utang lagi, karena udah ada wadah rizki yang besar ya. Teman-teman di PTBS ini bukan cuma luxury motor, mobil, dan rumah cash, tadi ada bonus-bonus harian, mingguan, bulanan, yang ketika dapat reward pasti bonusnya besar. Semakin besar rewardnya, bonusnya semakin besar. Nah itu akan masuk ke rekening Anda ya, nggak dipakai buat bayar cicilan rumah, motor, mobil, dan rumah lagi karena udah punya. Nah ini yang saya alamin, sehingga uang itu untuk apa? Untuk nyenengin keluarga ya. Bagi suami berarti untuk nyenengin istrinya, bagi istri berarti untuk nyenengin suaminya, anak-anaknya. Untuk siapa lagi? Untuk nyenengin orang tuanya, anak saudaranya, keluarganya gitu. Insya Allah lebih berkah. Nah di sini saya akan ngasih tahu prosesnya, pengalaman saya dalam menjalankan bisnis PTBS, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman semua ya. Jadi saya pun nggak ujuk-ujuk dapat luxury rumah 1 miliar, peraihan 2,2 miliar. Saya pun ada prosesnya Bapak Ibu semua. Dan saya ini hanya sebagian kecil dari mitra PTBS yang udah mendapatkan reward. Karena di luar sana banyak banget ya para mentor lain, para coach yang emang udah peraihannya lebih dari saya. Ada yang 3 miliar, 5 miliar, 6 miliar, bahkan sampai puluhan miliar, udah banyak gitu. Dan setiap orang di PTBS ini punya potensi reward ya. Potensi rewardnya ya 1,67 miliar sampai 51 miliar per orang. Masya Allah. Dan di sini saya alhamdulillah alokasi titipan rezeki ya, motor cash-nya baru 5, mobil cash 150 juta baru 4, masing-masingnya 150 juta ya. Dan saya baru 4, Big Mo cash Pajero-nya baru 1, luxury rumah 1 miliar baru 1, umrohnya baru 2 kali, alhamdulillah ya. Nah ini benar-benar berproses teman-teman, nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk. Ini ada prosesnya. Saya pengen teman-teman tahu prosesnya. Ketika teman-teman tahu prosesnya, insya Allah teman-teman nanti bisa ngikutin proses saya. Ketika teman-teman berproses, ketika nanti hasilnya kerasa nikmatnya gitu ya. Ya nggak instan, tapi ketika berhasil ada kerasa nikmatnya itu, benar-benar. Dan prosesnya nggak lama sih, kita prosesnya cuma 1 sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan, nggak lama dibanding jadi karyawan. Nah, kunci sukses di PTBS, syaratnya ketika teman-teman pengen sukses di PTBS itu apa? Syarat yang pertama, teman-teman harus punya impian kuat dulu, harus punya hajat, harus punya impian. Kenapa saya harus daftar PTBS?
Kenapa saya harus ngerubah keadaan ekonomi itu dulu? Andai teman-teman nggak punya impian, hadir di sini, nggak punya impian tuh, kamu besok mau ngapain? Yang penting mah besok hidup aja gitu. Yang penting besok bisa makan. Kalau kayak gitu, itu nggak cocok jadi mitra bisnis PTBS dan nggak cocok jadi tim kita. Jadi saya pengen yang hadir di Zoom, yang siap menjadi mitra adalah orang yang punya impian. Dulu saya ketika masa sekolah, masa kuliah punya impian yang kuat. Gimana caranya lulus sekolah, lulus kuliah itu saya bisa punya pendapatan, ya saya bisa kerja, punya pendapatan, bisa nikah, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah, kayak semuanya. Itulah impian kuat saya, karena yang saya rasa setiap orang itu bekerja ujung-ujungnya ya buat nikah, buat beli rumah, buat beli mobil gitu, buat berangkat umroh dan haji. Nah itu impian kuat saya, gimana caranya bisa punya itu secara cash gitu. Tapi ketika teman-teman lulus sekolah, lulus kuliah, apakah setiap impian itu bisa terpenuhi? Ngerasa nggak sih buat bapak-bapak nih ketika mulai kerja dari rumah itu gampang nggak? Beli mobil gampang nggak? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga itu mudah atau enggak? Pasti kan ngerasa ada sulitnya. Ya karena emang rezeki itu harus dicapai dengan jerih payah kita gitu. Tapi untuk makan, minum sih insya Allah setiap orang bisa. Tapi untuk aset, kendaraan, motor, mobil itu benar-benar susah teman-teman. Bahkan untuk gaji setiap bulan aja, kita sebagai kepala rumah tangga atau ibu-ibu yang kerja juga gitu, terus pergi pagi pulang malam. Kalau salah dimarahin ya. Saya waktu itu jadi karyawan, langsung lulus kuliah langsung jadi karyawan di salah satu perusahaan rokok besar ya di Indonesia, dan gaji pas-pasan waktu itu karena mungkin masih fresh graduate ya. Kalau salah dimarahin, dia boro-boro untuk beli mobil, beli rumah, pendapatan sehari-hari yang cukup untuk gaji saya setiap bulan hanya cukup untuk pendapatan sehari-hari. Akhirnya saya setelah kerja 1 tahun saya nikah teman-teman. Saya nikah, nah ketika nikah mulai kerasa ternyata gaji itu nggak bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga gitu. Ya paling untuk makan sederhana cukup, tapi untuk kebutuhan pokok itu nggak bisa. Padahal setelah nikah kita punya kewajiban memberikan tempat tinggal. Tapi karena saya udah nikah, ya udah saya ngontrak dulu, saya memutuskan ngontrak sama istri saya. Dan waktu saya ngontrak, kebutuhan makin meningkat, ternyata harus bayar kontrakan, harus makan, minum. Akhirnya istri saya hamil dan ternyata kebutuhan makin nggak cukup. Gaji itu setiap tahun nggak pernah naik drastis. Waktu 2012-2013 saya jadi karyawan, itu gaji itu naiknya itu setahun sekali itu paling berapa persen gitu, nggak nyampe 5%, nggak nyampe di atas 5%. Sementara kebutuhan setiap tahun naik, setiap hari malah bisa naik. Akhirnya 2014 ya ketika udah nikah, istri mulai hamil tua, itu saya udah bosan jadi karyawan. Saya ngomong ke istri, gimana caranya saya bisa punya pendapatan lebih. Yang saya tahu kalau pengen jadi orang sukses, pengen punya pendapatan besar, yang saya tahu harus jadi pengusaha gitu, minimal pedagang. Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di dunia perniagaan, dunia perdagangan, baik itu produk maupun jasa. Akhirnya saya nyari peluang bisnis tuh di akhir 2013. Di awal 2014 saya memutuskan daftar satu bisnis pulsa dulu. Mungkin sebagian ada yang tahu ya. Jadi saya daftar bisnis pulsa ya 2014, tepatnya bulan Januari, dan saya memutuskan hijrah ke Purwakarta. Ya, dari Tangerang dulu pertama kerja di perusahaan rokok, saya hijrah ke Purwakarta untuk membuka konter. Sewa konter itu tahu nggak teman-teman berapa? 8 juta per tahun. Sewa konternya doang loh. 8 juta per tahun, sewa kios, ya beli etalase, beli lemari-lemari dan sebagainya, peralatan-peralatan, modal-modal pulsa itu habis di 11-12 juta. Hanya untuk buka konter pulsa. Dan saya di situ membangun tim mitra teman-teman saya yang mau jualan pulsa siapa aja. Supaya saya dapat royalti dari penjualan pulsa teman-teman saya gitu. Itu saya lakukan di Januari. Dan saya sama istri saya tinggal di kios ini. Saya ngalamin ya perjalanan mencoba berbisnis pertama kalinya ini. Gelar sarjana saya nggak dipakai di sini. Januari, Februari, Maret 2014 bisnis masih jalan. Menginjak bulan April bisnis itu ngedrop teman-teman. Servernya ngedown dan nggak bisa transaksi. Akhirnya saya nggak bisa punya pendapatan. Bayangin, istri lagi hamil waktu itu ya. Saya nggak punya pendapatan, tinggal di kios kontrakan. Nah ini ngalamin sulitnya mencoba bisnis ya, nggak gampang ternyata. Apalagi bisnis itu bisnis pertama saya waktu itu, dan dulu nggak ada support system seperti PTB, jauh
dengan support system yang PTBS. Akhirnya 2014 saya tuh nggak bisa ngasih nafkah istri saya. Sering cekcok, berantem. Mungkin bapak ibu semua sering alami nih, kalau lagi pendapatan lagi tipis, lagi nggak punya duit, pasti sering berantem. Akhirnya saya berantem istri. Suatu saat istri pergilah ke rumah mertua pulang, yang nggak mau lagi tinggal di Purwakarta. Pulang ke rumah mertua, akhirnya saya tinggal di rumah orang tua saya. Saya asli Purwakarta, saya tinggal di rumah orang tua saya, istri pulang ke rumah mertua. Di situ saya ngerasa sebagai laki-laki, wah nggak bermanfaat banget ya tinggal lagi di rumah orang tua. Udah punya istri malah berantem, istri tinggal di rumah mertua. Akhirnya ibu saya negur, Gi, lebih baik kamu mengalah dulu. Kamu punya gelar ijazah, punya gelar sarjana, silakan ke Bandung, tinggal di rumah mertua, lalu ngelamar kerja lagi, nafkahin istri. Kalah dulu aja. Akhirnya karena ibu saya yang bilang, ya udah saya pergi ke Bandung, tinggal di rumah mertua, dan saya jadi karyawan lagi, teman-teman. Ternyata nggak gampang jadi seorang pengusaha itu. Kenapa? Karena mungkin tempat saya berbisnis itu belum tepat sama saya, belum ada rezekinya di situ. Akhirnya saya menjadi karyawan lagi. 2014 bulan Mei Juni itu kalau nggak salah, antara Mei atau Juni, sedang melamar kerja lagi, dan saya keterima di perusahaan yang bergerak di bidang penilaian aset, dan perusahaan saya bekerja sama dengan semua perbankan yang ada di Bandung waktu itu. Akhirnya saya sering survei nilai-nilai aset. Misalnya Kang Arif misal gitu ya. Kang Arif mau minjam uang ke bank 200 juta. Biasanya kan bank minta agunan kan? Agunannya apa? Agunannya rumah. Nah, rumah itu senilai nggak dengan 200 juta? Bank itu nggak bisa menilai sendiri. Bank itu perlu jasa penilaian saya. Jadi saya menilai rumah itu nilainya berapa. Ketika ditaksir nilai rumahnya mencukupi 200 juta, akhirnya bisa cair. Dan saya salah satu pencatat riba waktu itu. Dulu saya belum paham. Cuman saya lama-lama tahu kehidupan orang-orang yang berurusan dengan riba. Karena saya sering survei dan sering ketemu debitur-debitur yang minjem uang ke bank. Pertamanya senang, 1 tahun 2 tahun kemudian rumahnya dilelang, abang berantem sama istrinya, berantem sama orang tuanya, kadang cerai, berantem sama anaknya. Itulah ternyata hukum dosa riba itu nggak cuma dibayar di akhirat, di dunia aja udah kelihatan. Yang ada saya ketika jadi karyawan itu pikiran gak tenang, gaji juga susah naik. Ya udah nggak betah saya jadi karyawan, tapi saya paksain karena saya punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak saya. Ya alhamdulillah saya kerja waktu itu dari 14, 15, 16, 17 saya nikmatin. Sampai 2017 saya nikmatin dulu. Walaupun akhirnya saya berkesimpulan saya harus segera resign. Karena kalau enggak, kehidupan saya akan begitu-begitu aja, bahkan akan berurusan dengan riba terus. Yang ada, ketika saya ngerasa nggak berkah itu kenapa? Ketika rezeki saya nambah-nambah, yang ada gaji setiap bulan tuh kurang. Udah mah tinggal sama mertua ya, gaji kurang. Jadi kadang istri saya juga ikut-ikut jualan, terutama bulan puasa tuh suka ikut jualan gorengan, ya suka ikut jualan kolak dan sebagainya, tuh nambah-nambah penghasilan. 5-6 tahun saya kerja, alhamdulillah baru beli motor kredit 1. Padahal saya gelarnya sarjana di salah satu politeknik negeri di Bandung. Ya ketika kita belum menemukan tempat yang tepat untuk mencari rezeki, inilah hasilnya gitu. Saya dapat kebeli motor 1 kredit, itu pun saya masih tinggal di rumah kontrakan awalnya, lalu tinggal di rumah mertua juga. Di mana rumahnya itu di dalam gang ya, jauh dari jalan. Harus pakai satu motor lah pokoknya. Di situ saya mulai bosan dengan Tuhan saya. Saya harus ngerubah. Karena yang saya tahu Allah itu kan ngerubah suatu kaum ketika kitanya mau merubah keadaan kita. Nggak bisa tuh kita diam terus. Nggak bisa kita cuma ngandelin doa terus tanpa kita berubah, kita hijrah gitu. Dan saya tahu kalau saya jadi karyawan gitu-gitu aja. Kenapa saya tahu? Karena kita tinggal lihat aja. Ketika kita jadi karyawan, lihatlah orang yang udah kerja di perusahaan itu 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun lebih lama dari kita. Berapa gajinya? Kalau kita terus berada di situ, berarti 5-10 tahun gaji kita sama senior kita atau sama kayak atasan kita. Di situ saya nggak mau. Akhirnya saya nyari peluang bisnis lagi, dan saya ngomong ke istri, gimana kalau kita nyoba bisnis lagi? Kita nyoba yang kedua, mudah-mudahan ada jalan rezekinya. 2017
Saya ketemunya dengan bisnis pulsa lagi, cuman waktu itu di bidangnya aplikasi pembayaran. Bukan cuma pulsa kayak tiket pesawat, tiket kereta api kayak gitu. Dan ini aplikasi, penjualannya jasa aplikasi. Dan saya memutuskan, nggak tahu kenapa ya Allah mempertemukan saya dengan bisnis itu. Akhirnya saya memutuskan resign kerja 2017 itu saya resign. Ini foto resignnya masih ada gitu. Saya resign, ngomong ke atasan saya mau fokus bisnis, lalu saya hijrah dan saya hijrah lagi ke Purwakarta. Cuma saya nggak nyewa kios, saya sewa rumah senilai 15 juta. Alhamdulillah bisnis itu jalan teman-teman. Januari, Februari, 2017 sampai 18 bulan Desember bisnisnya jalan. Dan saya bisa menafkahi diri saya, anak saya dengan layak. Cuma tetap rumah nggak kebeli, saya masih ngontrak ya dari 2017, 2018 akhir itu saya masih ngontrak 1 tahun lebih saya masih ngontrak. Ya, Januari 2019 bisnis itu drop lagi teman-teman. Legalitasnya nggak keluar dari pemerintah, akhirnya nggak bisa transaksi dan akhirnya bisnis itu ya udah nggak ada lah, bangkrut. Dan 2019 itu saya nggak punya pendapatan. Dari Februari Maret saya nggak punya pendapatan. Maret pendapat tabungan saya udah habis dan saya harus menafkahi istri saya. Akhirnya saya taruh ojek online. Kenapa saya nggak punya karyawan lagi? Karena pengalaman saya menjadi karyawan, pendapatannya udah kepatok segitu gitu. Nggak ada tuh karyawan yang tahu-tahu gajinya 50 juta, jarang lah. Kecuali teman-teman jadi anggota DPR gitu. Saya waktu itu ngomong ke istri, kita akan terus ya harus bisnis, harus menjadi seorang pengusaha. Tapi sebelum saya ketemu dengan bisnis yang baru, saya akan jadi ojek online dulu. Saya nge-Grab dulu. Saya daftar Grab bulan Maret 2019. Daftar Grab juga bayar loh. Waktu itu saya bayar 350.000 untuk beli jaket dan aplikasinya. Belum bikin surat SKCK ya, ke kelurahan, ke kantor polisi, wah ribet ternyata. Ternyata ketika udah menjadi ojek online, pendapatannya nggak gede loh, kecil loh. Mungkin karena aplikasi baru atau gimana gitu. Saya sehari paling dapat 30.000, 70.000, paling banter 100.000, itu pun jarang. Jadi saya 2019 ngalamin banget ya, makan itu sehari itu mie rebus, mie goreng, mie rebus gitu. Satu keluarga itu sama istri sama anak gitu. Atau kalau lagi pengen makan agak sehat gitu ya, nasi goreng, kan nasi goreng pakai telur. Siangnya nasi goreng, malamnya nasi goreng lagi gitu. Itu saya alamin banget tuh. Tinggal di rumah kontrakan. Kontrakannya 1 tahun 15 juta. Maret, April, Mei saya jalanin sambil saya doa, kalau ya Allah saya cita-citanya pengen jadi seorang pengusaha, saya pengen sukses berbisnis dan saya nggak mau punya hutang ke bank, apalagi hutang beli rumah, beli mobil. Tunjukkan saya dengan bisnis yang tepat. Sambil nge-Grab saya selalu berdoa kayak gitu. Kalau orang lain bisa punya rumah cash, bisa punya mobil cash, kenapa enggak gitu? Dan saya itu salah satu orang yang belum dapat warisan sama orang tua, dan saya anak pertama, jadi saya nggak bisa ngarepin warisan. Maka saya sebagai anak ngarepin warisan, berarti kan nunggu orang tua meninggal kan. Makanya saya harus berjuang gimana caranya bisa punya mobil, bisa punya rumah, kayak bisa nafkahin istri. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Agustus itu adalah bulan terakhir akan rumah saya habis teman-teman. Sehingga saya harus berpikir gimana caranya segera bisa bayar kontrakan. Karena kalau nggak punya 15 juta, bulan depannya September saya mungkin udah diusir dari kontrakan rumah saya. Saya minta kalau pernah tuh saya suatu saat ketika hujan-hujan lagi nge-Grab, saya doa ngetesin air mata, ya Allah pertemukan saya dengan sebuah bisnis yang bikin saya sukses gitu. Karena saya 2 kali bisnis gagal terus. Tahu-tahu di awal Agustus itu ada yang telepon saya namanya Pak Sunario. Gi, kamu mau nggak berbisnis? Nah inilah jalannya. Jadi ketika saya ketemu PTBS itu ada proses tuh, ada doa-doa dulu yang saya panjatkan sehingga Allah pertemukan dengan PTBS. Jadi nggak ujuk-ujuk datang PTBS itu. Benar-benar udah naik sama Allah. Saya ketemu PTBS ini di Agustus 2019. Jadi persentase dikasih tahu, Gi kamu mau nggak? Bisa punya pendapatan besar, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa berangkat umroh haji bahkan. Kata saya tuh, wah mau. Emang kerja apa? Emang bisa apa? Lalu dikasih tahu Pak Sunario, biasanya di PTBS, kalau mau ketemuan langsung di kantor bank. Dulu belum ada Zoom 2019. Belum masa-masa COVID, bulan Agustus itu. Akhirnya saya berangkat ke Bandung, itu pun saya nggak punya duit, saya diantar sama teman saya.
Saya minta antar ke teman saya yang punya uang, saya dianterin ke Bandung, saya dipresentasiin, saya lihat kantornya ada, legalitasnya lengkap, produknya ada, dan banyak teman-teman di PTB di kantor itu yang udah dapat Pajero, udah dapat Mobilio. Wah, di situ saya yakin ini bisnis luar biasa, punya visi bantu umat bebas riba, punya moto ya menciptakan miliarder-miliarder baru setiap tahunnya. Saya yakin kalau yang presentasiin saya Pak Sunario ya, bapak-bapak itu bisa, kenapa saya enggak yang masih muda dulu? Kepikirannya kayak gitu. Akhirnya saya berkeyakinan untuk segera daftar. Pak Sunario nanya, "Gi, daftar hari ini bisa?" Kalau bisa langsung saya pandu. Kata saya, "Pak, tunggu dulu Pak. Saya akan pulang dulu, saya ngomong ke istri saya dulu, padahal saya lagi nggak punya duit itu. Jangankan 2.600.000 teman-teman, 500.000 aja nggak punya gitu. Ya pendapatan sehari paling banter 70.000, buat makan aja kurang gitu ya. Gimana caranya punya 2.600.000 dulu. Jadi kalau ada yang punya pengalaman untuk daftar PTB saya susah, saya tuh ngalamin banget nggak punya duit untuk daftar PTB. Tapi saya lihat potensi di PTB ini besar, bisa merubah keadaan ekonomi saya. Sehingga yang saya lihat tuh fokusnya potensi ke depannya, bukan apa yang saya dapat, bukan apa yang saya alamin sekarang. Tapi yang saya bayangkan gimana kalau saya sukses nanti gitu. Akhirnya saya pulang ke istri saya, ngobrol, saya kasih tahu ada bisnis bagus. Di situ ada terjadi perdebatan sama saya, apakah bisnis ini bisa membuat kita sukses? Karena bisnis sebelumnya 2 kali kita gagal terus. Ingat kata saya tuh, ketika kita gagal, impiannya masih tetap dan kita terus lempar ke langit, nggak pernah diturunin lagi, maka gagal itu adalah sebuah proses menuju berhasil. Orang yang gagal itu ya belum tentu nggak sukses. Itu adalah proses. Tapi orang yang benar-benar gagal, ketika dia sama Allah diuji, dia memutuskan untuk berhenti. Biasanya benar-benar gagal. Kalau saya tuh nggak pernah berhenti doang. Saya minta dipertemukan dengan bisnis lain gitu. Ketemulah PTBS ini, inilah jalan mungkin dari Allah untuk jawaban dari gagal-gagal saya sebelumnya. Saya ngerasanya seperti itu. Saya ngomong ke istri saya yakinkan bisnis ini adalah insya Allah dari jawaban dari kegagalan sebelumnya. Kita belum gagal karena kita belum menyerah, kata saya. Terus istri saya nanya, gimana cara daftarnya? Uangnya aja nggak ada. Terus saya terjadi perdebatan kayak gitu. Saya mikir, kalau saya ngumpulin 70.000, kapan kekumpulnya? Sementara bulan ini harus dapat 15 juta. Akhirnya saya punya 2 pilihan. Yang pertama bisa jual motor. Yang kedua, saya ngomong ke istri, gimana kalau saya jual mas kawin? Kalau jual motor, maka kita nggak bisa nge-grab. Akan sehari-hari akan susah nih ya. Atau saya minjem mas kawinnya. Untuk saya jual masnya, untuk daftar PTS, dan insya Allah ke depan saya ganti. Awalnya nggak setuju. Tapi karena terdesak, nggak ada pilihan lain. Akhirnya dengan terpaksa istri saya meminjamkan mas kawinnya. Masih ingat saya dulu jual kalung sama gelang, kalau nggak salah ya. Saya lupa pokoknya. Saya bawa ke toko emas karena istri saya nggak mau ikut-ikutan. Bayangin, di toko emas itu isinya ibu-ibu semua, laki-laki bawa perhiasan. Malu saya ibaratnya di tahun 2019 itu Allah lagi bikin derajat saya tuh ada di titik bawah gitu, nggak dianggap sama orang lain. Bahkan minta mas kawin istri, orang lain nggak ada yang anggap saya, nggak ada yang hamil ibaratnya. Belum jadi apa-apa, malah ya sarjana yang ngontrak yang nge-grab gitu, bahkan minjem uang mas kawin. Akhirnya masnya terjual, saya daftar PTB, sisanya untuk pegangan istri saya. 2019 bulan Agustus itulah saya mulai membangun mimpi saya sukses di PTB. Saya kerja keras teman-teman, di bulan Agustus saya kerja keras. Setelah daftar itu saya nggak mikirin gimana caranya nih. Yang paling penting saya kerjain aja. Saya pakai produknya, setiap saya ketemu teman, saya kenalin produknya, saya kenalin PTBS. Dulu kayak gitu, saya belum belajar, saya belum upgrade ilmu karena saya belum paham. Pokoknya setiap ketemu teman, saya kenalin produknya, ceritain peluang bisnisnya. Alhasil apa? Alhasil teman-teman banyak yang nggak daftar, banyak yang nggak beli. Karena mungkin ngelihat saya kemana-mana masih pakai motor, ya masih jadi ojek online, nggak ada yang percaya sama saya. Akhirnya bulan Agustus selesai, September itu saya nggak bisa bayar kontrakan teman-teman. Padahal saya udah jual mas kawin, udah ikhtiar tuh.
Gak bisa bayar kontrakan, itu saya alamin banget. Ketika kita memulai bisnis selalu emang ada ujian. Tapi ujian itu yang membuat saya kuat, alhamdulillah di PTB. Saya nggak bisa bayar kontrakan, September saya ditagih kontrakan sama yang punya rumah tuh. Apalagi ini udah waktunya bayar kontrakan, silakan bisa transfer aja ke rekening saya. Terus saya beralasan, Pak, mohon ya ditunggu, saya minta tenggang waktu sampai akhir bulan, insya Allah akhir bulan saya bayar gitu. Mungkin karena yang punya kontrakan kasihan, saya punya istri punya anak, akhirnya ya udah nggak apa-apa sampai akhir bulan ya, paling telat, kalau enggak nanti saya kontrakin ke orang lain gitu. Akhirnya saya kerja keras lagi, saya ketemu teman, saya kenalin lagi. September tuh kayak gitu. Sampai akhirnya September udah mendekati akhir, jangankan reward komisi aja masih kecil dulu. Dulu tuh reward pertama di PTBS itu adalah motor senilai 15 juta. Ini yang membuat saya itu ngebet pengen daftar. Karena cocok banget dengan biaya kontrakan saya 15 juta setahun itu. Dan di PTBS dulu 2019 reward motornya baru senilai 15 juta. Saya pikir kalau dapat reward motor pertama untuk bayar kontrakan. Ternyata sampai bulan September kontrakannya nggak kebayar-bayar. Dapat rewardnya nggak dapat. Akhirnya saya mau nggak mau itu minjem uang ke sana saudara, nyari 15 juta saya. Nyari sana sini 15 juta, alhamdulillah ada yang minjemin saudara saya. Karena kasihan, minjemin ke saya itu pun harus video call dulu. Saya dipinjemin 15 juta, saya bayarin. Alhamdulillah kata saya tuh ya, minimal saya bisa nafas lah 1 tahun ke depan ya. Nggak berantem dulu sama istri, karena kalau saya nggak bisa bayar kontrakan otomatis pasti pulang lagi ke rumah mertua atau istri saya. Saya udah kerja keras, tapi nggak berhasil. Di situ saya berpikir, mungkin saya harus belajar. Oktober saya mulai datang ke mentor saya yang ada di Bekasi untuk belajar apa itu support system online. Nah di sini cikal bakal adanya support system online yang ada di Prime Team. Saya berangkat ke Bekasi ditemenin sama teman saya belajar yang namanya Google Ads dulu. Di mana Google Ads itu penting banget buat kita ketika ada orang lain mencari peluang bisnis, nyari produk PTBS di Google akan masuk ke WA saya. Nah itu yang saya pelajari dulu di bulan Oktober. Saya belajar sungguh-sungguh, saya upgrade. Setelah saya kerja keras, saya kerja cerdas dengan upgrade ilmu. Langsung saya memutuskan ngerjain PTBS ini saya online aja kalau kayak gitu, nggak mau offline, nggak mau door to door. Karena udah nyobain door to door yang ada penolakan, yang ada saya dicemooh orang lain gitu. Akhirnya saya fokus online, ya di rumah. Sebenarnya pakai handphone doang bisa. Saya ngerjain di rumah dan saya nggak pernah nyari-nyari orang. Akhirnya ketika saya menguasai Google Ads, orang-orang nyari saya, bukan saya nyari orang lain. Akhirnya banyaklah yang daftar PTBS, yang belanja produk PTBS ke saya. Karena setiap orang mencari informasinya di Google. Dan ketika mereka mencari informasi di Google, masuknya ke WA saya. Akhirnya disitulah Allah mulai buka pintu rezeki saya. Saya ngerasa ketika kita udah ikhtiar kerja keras, ketika kita udah belajar untuk kerja cerdas, maka di situ pintu rezeki mulai kebuka. Ketika pintu rezekinya udah Allah buka, rezekinya udah siap datang kita, maka siapapun gak bisa ngalangin datangnya rezeki kita. Siapapun gak bisa ngalangin datangnya rezeki kita. Terbukti di bulan Desember, tahu-tahu saya dapat reward motor. Dulu reward motornya masih 15 juta di 2019. Motor saya jual, saya ngerasa itu motor hasil kredit ya, saya jual, plus ada pendapatan di PTBS ya, komisi-komisi saya pakai untuk lunasin utang ke saudara saya. Motor reward dari PTBS saya beliin Honda Beat, sampai sekarang Hondanya masih ada. Desember itu saya ngerasa kemudahan yang ada, yang alokasi setelahnya adalah kemudahan. Jadi saya nggak pernah nyari calon mitra lagi sampai hari ini orang-orang yang WA saya. Januari, Februari, Maret saya dapat reward mobil senilai 150 juta. Kerja saya malah lebih gampang dibanding di bulan Agustus lalu. Saya cuma stay di rumah, bacain WA, bantuin pendaftaran mitra baru, udah itu bikin support system training, bikinin website dan sebagainya. Maret 2020 saya dapat mobil. Saya udah nge-grab lagi teman-teman. Selain saya fokus di Google, saya fokus juga di YouTube. Setiap kegiatan saya di PTBS, saya record pakai HP, saya upload ke YouTube. Adalah YouTube namanya Ali Saputra. Jadi setiap kegiatan di PTBS saya upload ke YouTube, ya, bikin website di Google dan sebagainya. Sehingga calon mitra makin banyak yang masuk ke WA saya. Maret, April, Mei, cair reward motor kedua, motor ketiga, mobil kedua, mobil ketiga ya. Sisanya bisa diuangin teman-teman, gak usah diambil semua rewardnya. Saya diundang-undang pertemuan, waktu saya datang ke pertemuan, saya mulai dianggap sama orang lain dulu.
Ketika dapat motor, mobil, beberapa saya mulai diangkat, saya mulai dihargain. Nah, itulah di Indonesia. Ketika teman-teman nggak punya apa-apa, teman-teman punya hutang sendirian itu, nggak ada yang ngehargain teman-teman. Termasuk keluarga mungkin nggak anggap teman-teman. Tapi ketika teman-teman nanti Allah bukain pintu rezekinya, derajatnya mulai dinaikkan, maka lihat nanti orang-orang akan senang nggak teman-teman. Maka tugas kita tuh emang benar-benar harus sukses. Harus sukses kita tuh. Maret 2021 Allah kasih kemudahan lagi, akhirnya saya dapat reward senilai 500 juta. Saya beliin Pajero case terbaru di tahun 2021 yang keluar, Pajero facelift 2021 keluar. Ya, ini Pajero terbaru. Ini Pajero yang pertama, orang pertama yang punya di Purwakarta saya tuh yang terbaru itu. Karena ketika baru keluar saya langsung pesan, langsung inden gitu. Itu baru keluar di bulan itu tuh. Langsung saya inden, lah bayarnya cash jadi dipercepat. Saya dapat 500 juta, saya beli Pajero-nya 570 juta. Karena di komisi di PTB, ketika dapat Pajero, pendapatannya udah puluhan juta, di atas 10 juta saya punya pendapatan dulu per bulan. Alhamdulillah setelah itu Allah kasih kemudahan lagi ya, cair motor keempat, dan mobil keempat, motor kelima. Jadi 20 bulan tuh saya dapat miliaran dari PTB. Allah kasih kemudahan terus sampai akhirnya bulan Mei 2022 saya dapat reward 1 miliar cash. Wasilah jalan bisnis PTBS ini. Semuanya 90% saya kerjain di rumah menggunakan support system online. Saya beliin rumah inden, tapi ya rumah inden. Jadi ini rumah contohnya, saya beli 2 rumah kayak gini, 2 kafling, dan rumahnya masih dibangun, insya Allah beres kalau nggak akhir Desember Januari, ada delay sedikit kemarin. Jadi mungkin beresnya sekitar bulan Januari. Progresnya ada di TikTok, ada di YouTube saya progresnya, bisa dilihat nanti teman-teman. Rumahnya senilai 1 miliar, bahkan 1,2 miliar. 2 kafling saya beli. Saya pernah ngomong ke istri saya dulu, kalau kita nggak bisa beli rumah cash, lebih baik kita ngontrak. Tapi kalau saya dapat peluang untuk jalanin bisnis dan bisa sukses di bisnis itu, saya akan kerja tuh sampai sukses gitu. Terbukti di PTB, saya ikhtiar sungguh-sungguh gak pernah menyerah, saya dapat rumah 1 miliar. Jalanin 2 tahun lebih, 2 tahun 7 bulan, tepatnya saya dapat 2,2 miliar. Dulu saya 6 tahun jadi karyawan, dapat motor kredit 1. Jadi benar ya, tempat mencari rezeki itu menentukan besar kecilnya rezeki kita. Boleh jadi teman-teman pendapatnya sekarang lagi kecil, mungkin tempatnya belum tepat. Teman-teman tinggal hijrah mencari tempat yang tepat sehingga datangnya rezeki teman-teman jauh lebih besar. Nah, itu yang saya alami. Nah, tugas teman-teman ketika punya impian, kejar terus impiannya. Karena ini pengalaman saya pribadi ya. Saya waktu dapat luxury rumah 1 miliar, saya kan suka nyari-nyari foto lama ya untuk diupdate di media sosial. Ini loh saya yang dulu gitu. Ini saya yang sekarang. Saya punya buka-buka Instagram saya, itu tanggal 26 Desember, kelihatan nggak di sini? Tanggal 26 Desember, lihat. Saya lihatin ke teman-teman ya. Tanggal 26 Desember, kalau saya zoom di sini, 29 Desember 2016, saya pernah bikin dream book ya. Di sini ditulis, poin nomor 9, bisa kelihatan, beli mobil Honda BRV putih cash. Terbukti ya, mobil pertama saya itu ternyata Honda BRV putih cash. Saya pikir-pikir, kok bisa ya? Persis sama itu. Dan ketika beli mobil 150 juta itu, saya tuh sebenarnya beli Brio. Ya, transaksinya mau nyoba Brio abu-abu, cuman gagal transaksi. Saya juga udah transaksi Brio putih, gagal transaksi. Saya juga pernah sebelumnya tuh transaksi BRV warna hijau ya, udah mulai transaksi, gagal transaksi karena tahu-tahu harganya nggak pas. Tahu-tahu akhirnya BRV putih datang ke rumah mau dibeli dengan harga yang pas sama saya. Kok sama persis ya? Dan poin nomor 8 itu beli rumah cash luas tanah 200-an, luas bangunan 100-an. Ini sama persis dengan rumah yang lagi saya bangun. Pajero yang saya punya itu sudah terpampang di dream board saya. Dan bahkan dream boardnya udah bulukan gini ya. Dan sekarang Pajero-nya ada di saya gitu. Jadi ketika teman-teman berikhtiar sampai sukses, sesungguhnya bukan teman-teman memperlihatkan kehebatan teman-teman. Ya sesungguhnya Allah lagi nunjukin ya kebesarannya. Buat Allah itu ngasih Pajero, ngasih Avanza, semua itu mudah.
Tinggal kita yakin atau enggak. Tinggal kita mau berjuang atau enggak gitu. Ketika saya berubah dari gak punya apa-apa jadi sekarang punya apa-apa, itu semua atas kebesaran Allah semuanya, bukan karena saya. Nah, tugas kita sebagai manusia itu terus kejar impian kita, supaya nanti Allah dikit-dikit ngeliatin kebesarannya Allah ke kita gitu. Makanya ketika teman-teman berjuang, jangan sekali menyerah. Ketika teman-teman menyerah, itu seakan-akan teman-teman membuang rizki yang Allah udah sediakan buat Anda. Padahal setiap manusia itu pasti sukses lah. Insya Allah pasti sukses. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Kalau nggak di dunia karena keburu meninggal, di akhirat. Tapi kebanyakan orang itu belum juga berhasil, udah menyerah. Padahal bisa jadi Allah akan kasih rizkinya di tahun sekian gitu. Andai saya menyerah dulu ya di 2019 ketika memulai dan nggak berhasil untuk bayar kontrakan, harus minjem dulu. Andai saya menyerah di situ, nggak akan ada Al Jasa Putra yang sekarang. Tapi karena saya berjuang terus, akhirnya Allah izinkan rizkinya Allah buka, Allah kasih semuanya. Jadi saya dapat total 2,2 miliar, bahkan pendapatan sekarang alhamdulillah udah di atas 70 juta. Yang bagian dulunya itu nggak dianggap, sekarang ya satu keluarga itu kalau ada acara nungguin saya. Ini pengalaman saya di PTBS. Semua orang bisa sukses tergantung keyakinannya. Maka saya itu pengen ketemu teman mitra-mitra, calon mitra yang yakin. Maka yang punya keyakinan kuat buat sukses di PTBS, bergabung di tim kita. Kita nanti sama saya dimentorin, kita training bareng, seminggu 3 kali kita Zoom, bahkan kita pertemuan sebulan sekali, ada pun training SLC di setiap bulannya, nanti ada training spiritualnya bisa ketemu sama saya. Insya Allah, 1-3 tahun teman-teman jadi miliarder. Bukan buat Anda sendiri, tapi untuk anak cucu Anda nanti, untuk istri Anda. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bahagiain istri kita? Kalau bukan ibu-ibu semua, siapa lagi yang bahagiain suaminya? Siapa lagi yang bahagiain anak-anaknya? Siapa lagi yang bahagiakan orang tua kita kalau bukan kita? Mau siapa gitu? Maka kita harus kerja keras. Kapan berhentinya? Nanti kalau kita meninggal. Jadi nggak ada istilahnya menyerah sebelum kita sukses. Ketika teman-teman ikhtiar sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, saya yakin pasti sukses itu kejadian. Apalagi PTBS itu tempat yang tepat untuk sukses, karena di sini dikasih tahu ketika teman-teman 51 miliar, wadahnya ada, ya, modalnya kejangkau, cara kerjanya terukur, silahkan daftar kerjain bareng-bareng sama saya. Tapi kalau nggak punya keyakinan, silahkan nyari peluang bisnis lain. Mudah-mudahan ketemu peluang bisnis yang seperti PTBS. Tapi saya pastikan di PTBS modalnya kejangkau, cara kerjanya terukur, ada mentornya, hasilnya berkah dunia akhirat, insya Allah. Dan itu yang saya alamin. Mungkin itu aja yang saya pengen sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi inspirasi lah ya. Punya hutang, mudah-mudahan segera dikasih hutangnya. Yang belum punya rumah, saya doain bisa kebeli rumah. Yang belum punya mobil, bisa kebeli mobil buat nyenengin keluarganya. Yang belum berangkat umroh dan haji, mudah-mudahan semua teman-teman bisa berangkat umroh dan tahun depan. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.